Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Renadi Nurwijaya, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi angkatan tahun 2020. Di sini saya sebagai host dalam podcast atau bincang santai lah ibaratnya. Nah, di sini saya mempunyai tema dalam podcast ini mengenai pendidikan dan perkembangan motorik peserta didik. Nah, di sini saya mempunyai tamu spesial nih. Tamu saya nih bukan main-main lagi nih. Monggo Mas, bisa diperkenalkan nih Mas. Wah, terima kasih Mas Dimas, saya udah diundang di podcast malam ini. Ada-ada aja Mas Dimas, masa jadi tamu spesialnya Mas Dimas. Saya juga sama Mas Dimas. Universitasnya juga sama, prodinya juga sama. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari PCKR A angkatan 2020. Ya sama seperti Mas Dimas. Oh iya, lupa Mas Dimas, perkenalkan. Nama saya Putra Ramadan. Terima kasih Mas Putra perkenalannya. Wah, Mas Putra ini jenengan ini tetap tamu spesial saya Mas. Soalnya ini podcast perdana saya juga ya kan. Siap Mas Dimas. Podcast perdana dan saya langsung mengundang jenengan buat jadi tamu saya nih dalam tema yang tadi udah saya bicarakan di awal mengenai materi apa tadi? Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, materi yang ingin saya pertanyakan nih yang pertama mengenai isu dan permasalahan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, menurut Mas Putra ini remaja itu apa sih Mas Putra? Wah, bisa aja Mas Dimas ini. Ternyata baru perdana Mas, baru pertama ngebuat podcast seperti ini. Oh iya nih Mas Putra nih, saya baru mulai pertama juga nih buat podcast ya. Tujuan saya ngadain podcast atau bincang santai kayak gini tuh kita sama-sama sharing lah Mas, biar pengetahuan kita tuh sama-sama saling nambah, kita bisa bertukar pendapat dan bertukar pikiran, apalagi ya mungkin seperti itulah Mas intinya. Oh, baiklah Mas, siap-siap. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast malam ini. Oh iya Mas, kembali ke pertanyaan yang ditanyakan sama Mas Dimas tadi tentang pengertian remaja nih. Sepengetahuan saya dan seingat saya, remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, ya seperti anak-anak ke remaja kemudian ke dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental dan juga emosional, sosial, dan fisik juga Mas. Mungkin itu saja yang saya tahu tentang pengertian remaja. Oh iya Mas Putra, barusan nih Mas Putra menjelaskan mengenai pengertian remaja ya. Nah, tadi yang disampaikan Mas Putra mengenai pengertian remaja itu perpindahan dari masa anak-anak ke dewasa. Nah, berikutnya nih saya ingin bertanya lagi Mas mengenai apa nih penyebab timbulnya masa remaja. Nah, menurut Mas Putra ini penyebab dari timbulnya masa remaja ini ada apa aja sih Mas Putra? Oh iya Mas Dimas, sepengetahuan saya dan seingat saya, penyebab timbulnya masa remaja ada beberapa karakteristik nih. Yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Ada juga yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga ada perasaan, pandangan, dan petunjuk hidup. Dan yang keempat, adanya sikap menentang dan menentang orang tua. Ada yang kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Dan yang terakhir, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Mungkin itu aja Mas Dimas. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa dibicarakan nanti. Oh ya Mas Putra ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Putra. Sabar dulu ya Mas ya. Soalnya kita juga masih dengan tema podcast bincang santai ya Mas ya. Pokoknya enjoy aja Mas. Oke, siap. Oke. Oke Mas Putra, tadi Mas Putra bertanya apakah masih ada pertanyaan lagi ya? Pasti ada lagi nih. Nah ini saya ingin bertanya lagi Mas Putra nih. Tadi kan penyebab timbulnya masa remaja yang udah dijelaskan Mas Putra
memiliki beberapa karakteristik seperti yang tadi dijawab sama Mas Putra, seperti kecanggungan lah, ketidakstabilan emosi, dan lain hal sebagainya. Nah, sekarang yang ingin saya pertanyakan tuh mengenai faktor apa aja sih yang mempengaruhi perilaku remaja di masa sekarang ini. Lebih tepatnya kita nih remaja yang masih tidak stabil lah Mas emosionalnya, seperti yang tadi jenengan jelaskan. Apa aja sih Mas faktor yang mempengaruhi perilaku remaja yang jenengan ketahui? Oh ya Mas Dimas, itu ada dua. Yang pertama faktor pribadi dan yang kedua faktor lingkungan. Ini juga sepengetahuan saya ada bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang. Itu ada dua Mas. Yang pertama penyimpanan bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang. Ada juga yang kedua Jupiter, penyimpangan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum kenakalan. Oh iya Mas Putra, terima kasih Mas Putra udah dijawab dari berbagai pertanyaan saya nih. Ini tadi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku ya. Udah yang Mas Putra tadi ketahui mengenai faktor pribadi dan faktor lingkungan nih Mas Putra nggih. Iya Mas. Oh ya. Nah, ini dari jawaban Mas Putra tadi sangat masuk sih Mas di masa sekarang ini Mas. Jadi mungkin dari tema isu dan permasalahan remaja serta implikasinya dalam pendidikan sampai sini dulu. Ini mungkin ada pertanyaan lagi tapi dari materi yang lain Mas, enggak dari materi isu dan permasalahan remaja nih Mas. Siap. Bentar, nih apa nih ya materinya ya? Monggo Mas langsung saja dikasih pertanyaan enggak apa. Oke, siap Mas. Nah, tadi kan yang materi pertama pertanyaan saya sudah selesai ya Mas ya. Nah, ini materi yang kedua dari perkembangan peserta didik ini ada karakteristik perkembangan fisik dan motorik masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Nah, menurut Mas Putra nih, perkembangan fisik itu apa sih Mas Putra? Oh ya Mas, jadi ini udah materi kedua ya Mas? Iya nih Mas, mulai materi kedua. Soalnya pertanyaan saya di materi pertama udah cukup lah. Siap. Jadi tadi pertanyaannya perkembangan fisik, pengertiannya ya Mas? Iya, pengertian dari perkembangan fisik. Ya, jadi sepengetahuan saya ya Mas. Jadi pengertian perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Oh, itu jadi perkembangan fisik itu bisa dilihat secara visual ya Mas ya. Contohnya kayak kita dari masa anak-anak nih, contohnya kita kan memiliki badan yang kecil, pendek. Nah, ini mulai perkembangan fisik ke remaja itu lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, dan mungkin udah mulai ubanan juga nih. Itu udah tua Mas. Oh, udah tua. Oke. Oke Mas Putra, tadi udah perkembangan fisik. Nah, sekarang yang saya pertanyakan lagi perkembangan psikomotor. Nah, menurut Mas Putra nih perkembangan psikomotor tuh pengertiannya apa sih Mas? Nah, misal tadi kalau perkembangan fisik kan visual bisa terlihat. Nah, apakah psikomotor nih juga termasuk visual juga atau bagaimana Mas Putra? Oh ya, baik Mas. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikomotor ini. Pengertiannya adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin itu aja Mas Dimas yang saya tahu. Berarti ini termasuknya perkembangan psikomotor ini visual juga Mas, dapat terlihat secara langsung gitu ya Mas ya? Iya betul Mas Dimas. Oh ya, siap. Nah, berikutnya nih Mas, tadi sudah perkembangan fisik dan perkembangan psikomotor. Nah, berikutnya nih keterampilan motorik itu dibagi menjadi berapa jenis sih Mas? Dan jenisnya tuh apa aja? Mungkin Mas Putra bisa menjelaskan
seperti apa sih keterampilan motorik. Nah, mungkin sepengetahuan Mas Putra aja lah. Pokoknya kita masih bincang santai ya Mas ya. Siap Mas Dimas. Jadi gini Mas, keterampilan motorik itu dibagi menjadi dua jenis. Oh iya. Ada yang pertama, keterampilan motorik halus, seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Dan yang kedua, keterampilan motorik kasar nih, meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Belum Mas, itu aja yang saya tahu. Oh ya, berarti ini hampir sama seperti perkembangan psikomotor tadi ya Mas ya? Iya, nggak beda jauh Mas. Ya, Pak. Siap Mas Putra. Ini ada pertanyaan lagi Mas, jangan kapok ya. Soalnya jangan apa ya? Ya ini jangan kapok lah. Siap Kalau Mas. saya tanya-tanya terus Mas. Enggak kapok. Oke, siap Mas. Nah, tadi kan saya bertanya mengenai keterampilan motorik. Nah, sekarang nih saya ingin bertanya lagi Mas. Tadi mengenai keterampilan motorik, sekarang mengenai karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Itu ada apa aja sih Mas? Mungkin Mas Putra bisa menjelaskan lagi. Siap. Pokoknya penjelasan dari Mas Putra ini bisa buat kita sharing gini lah. Wah ya, bisa aja Mas. Siap Mas. Jadi gini Mas, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja sudah dikemukakan oleh beberapa ahli. Wah, udah ditemukan oleh beberapa ahli ini berarti dapat dipercaya ya Mas ya. Iya, mungkin seperti itu Mas. Jadi yang pertama itu ada Ade Wulandari. Perkembangan fisik yang terjadi pada usia remaja meningkat dengan cepat seiring dengan meningkatnya proses pertumbuhan pada organ tubuh lainnya. Berbagai perkembangan terjadi pada usia remaja. Beberapa yang biasa dibahas adalah perkembangan motorik, perkembangan organ tubuh dalam memproduksi hormon dan lain sebagainya, perkembangan organ reproduksi yang mencapai kematangan. Terus ada juga perkembangan mental dan pola pikir. Pada tahap awal remaja mencari nilai dan energi baru serta membandingkan norma dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual yang lebih matang atau sudah terbentuk. Dan ada juga nih Mas, ingat saya tentang perkembangan sosial itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh remaja tahap awal. Dalam tahap ini tidak terjadi konflik terkait kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik terkait kemandirian dan kontrol. Pada tahap remaja pertengahan terjadi dorongan untuk emansipasi dan memisahkan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika fase remaja akhir. Dan ada juga yang kedua, hubungan dengan teman sebaya. Remaja tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan sesama jenis, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat di dalam kelompok. Standar perilaku dibuat oleh kelompok, sehingga penerimaan dan pengakuan oleh teman sebaya adalah hal yang penting. Ada lagi juga nih Mas, tadi kan dari Ade Wulandari. Sekarang perkembangan fisik menurut Cohen dan Thompson. Itu ada 4 bagian nih. Untuk yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Untuk yang kedua, otot-otot yang berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Untuk yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja. Perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Untuk yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Mungkin itu saja Mas Dimas. Wah, nih Mas Putra mah bisa menjelaskan dengan banyak dan terperinci nih dari karakteristik
perkembangan fisik nih. Mah dijelaskan dari menurut beberapa ahli juga nih, dari Adi Wulandari dan dari Kuhlen dan Thompson ya Mas ya tadi. Iya. Nah, dari mungkin materi yang saya pertanyakan segitu dulu aja Mas, soalnya juga ini masih podcast pertama saya Mas ya. Berhubung saya ini masih baru belajar podcast juga, jadi jangan ngapok ya Mas kalau saya undang jadi tamu saya lagi ya Mas ya. Pokoknya tujuan kita tadi masih sama, intinya kita podcast atau bicara santai aja lah, bincang santai ini untuk sama-sama saling sharing. Sharing biar pengetahuan kita juga nambah. Banyak ilmu ya Mas. Iya bener banget Mas. Pokoknya yang penting silaturahmi kita juga tetap terjaga seperti podcastnya Mas Deddy Kobuser loh. Nah, siapa tahu saya bisa nyamain Mas Deddy ya kan. Amin. Ya udah Mas, mungkin sekian dulu aja Mas yang dapat saya tanyakan ke Mas Putra sebagai tamu undangan saya di podcast malam ini. Ada kurangnya dalam perkataan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan ke Mas Putra tadi, dimohon maafkan. Matur nuwun sangat Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Mas Dimas sudah mengundang saya ke podcast malam ini. Jadi untuk materi yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena saya juga manusia ya Mas, jadi punya kesalahan yang tidak terduga. Iya Mas, pokoknya sama-sama aja lah Mas, kita juga saling sharing aja, oke Mas? Ya. Baik Mas Dimas, dari saya pamit.